Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil survei Desa Bandar Sakti yang beranggotakan Anggarian Saputra, saya sendiri selaku moderator, ada Nisa Agustina Miranti, Bella Septiana Surbakti, Rama Aditama, dan Yose Rizky Heksal. Jadi kan dari duduk, bangun, spontan gitu loh, langsung kayak tanaman singkong atau Monicot exclutan yang sering disebut sebagai singkong dan juga ketela pohon. Tanaman ini merupakan tumbuhan perdu tahun tropika serta subtropika. Singkong ini dikenal sebagai buah makan pokok yang berguna sebagai sebuah sumber karbohidrat nomor 3 setelah padi dan jagung. A. Klasifikasi tanaman Kingdom Plantae atau tumbuhan. Divisi Mognopolita atau tumbuhan yang memiliki bunga. Kelas Magnoliposid atau tumbuhan dengan biji berkeping 2. Euphorbiales familia atau suku Euphorbiaceae. Genus atau marga Monihot, spesies atau jenis Monihot Exculunta crens. B. Morfologi tanaman singkong, batang, umbi, daun. Syarat pertumbuhan. A. Iklim. 1. Curah hujan. Untuk bertumbuh dengan baik, curah hujan yang sesuai untuk tanaman sekitar antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Pohon cocok dengan suhu antara 10 derajat Celcius. Suhu di bawah tersebut akan menyebabkan tanaman tumbuh dengan tidak sempurna. Yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan yang optimal antara 60 sampai 65%. Yang keempat, sinar matahari. Tanaman singkong membutuhkan sinar matahari setidaknya 10 jam per hari untuk mendukung kesuburan daun dan perkembangan umbinya. B. Media tanam. Yang pertama tanah, kedua jenis tanah, ketiga derajat keasaman atau pH, keempat ketinggian. C. Jenis singkong. 1. Singkong mukibat. 2. Singkong gajah. 3. Singkong mangu. 4. Singkong emas. 5. Singkong putih. 6. Singkong Thailand. 7. Singkong sesar. E. Pupuk. Jenis pupuk yang digunakan pada tanaman singkong adalah jenis organik. Contohnya pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk cair, maupun pupuk kompos. Fungsinya untuk memperbesar umbi singkong. Sementara itu, pupuk organik untuk singkong yaitu urea, TSP, SP36, kecap. Dosis pupuk tanaman singkong dalam 1 hektar untuk pupuk organik ini dalam 1 hektar membutuhkan 100 sampai 1 kilo. Sementara itu pupuk kimia dalam 1 hektar membutuhkan sekitar 500 kilo. F. Cara pemupukan dasar tanaman singkong. Pupuk dasar. Setelah lahan ditanam dengan pupuk kandang sebanyak 200 kg per hektar. Sampai 7 sampai 10. Maka selanjutnya taburkan pupuk non-organik atau pupuk kimia dengan dosis setiap pupuk setengah dari pupuk yang disiapkan. Tata letak geografis Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Ibu kota dari Lampung Tengah adalah Gunung Sigi. Peranan kelembagaan terhadap pertanian. Mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk memperkuat
menawar tingkat petani. Petani harus bersatu dalam satu wilayah bersama untuk organisasi ekonomi atau badan usaha di tingkat desa. Tanpa kelembagaan, mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Lembaga berlaku kunci yang memiliki daya penggerak yang kuat dalam perumusan dan implementasi kebijakan petani organik dan di kabupaten tersebut adalah lembaga kunci yang memiliki daya penggerak driver power yang dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan usaha tani organik di kabupaten tersebut adalah A. Ketahanan pangan, C. Dinas Peternakan dan Perikanan, D. Penyuluhan lapangan, E. Perusahaan perusuda atau koperasi unit desa atau KUD, F. Kelompok tani atau. Kemudian kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, usaha tani ubi kayu yang dilaksanakan oleh petani masih belum optimal, yaitu penggunaan bibit ubi kayu dengan umur yang tidak sesuai. Penggunaan jarak tanam ubi kayu, para petani hanya mengandalkan hujan untuk penyiraman, tidak melakukan pencegahan terhadap hama dan penyakit tumbuhan karena kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya ubi kayu yang berdampak pada hasil panen ubi kayu yang rendah. Hal ini dikarenakan usaha tani yang dilaksanakan oleh petani ubi kayu masih berdasarkan pengalaman petani. Belum terlaksananya kegiatan-kegiatan usaha tani yang sesuai dengan hasil literatur ubi kayu. Yang kedua, dari hasil analisis usaha tani yang dilakukan, dapat diketahui bahwa usaha tani ubi kayu yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Bandar Sakti telah berhasil dan memberikan keuntungan yang cukup besar. Penerimaan, pendapatan, dan keuntungan yang diperoleh petani adalah untuk usaha tani yang dilakukan oleh petani ubi kayu di Kecamatan Bandar Sakti memiliki pendapatan rata-rata 29.739.609,9 hektar. Dan produksi rata-rata ubi kayu yang dihasilkan adalah 17.662,33 kg. Keuntungan petani ubi kayu di Kecamatan Bandar Sakti adalah 8.706.181,82 per hektar. Selanjutnya, usaha ubi kayu yang dilakukan petani sampel mempunyai RC rasio sebesar 1,23. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu di Kecamatan Bandar Sakti menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami dari hasil survei petani singkong di Desa Bandar Sakti. Terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.